Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ini sangat disayangkan semeton ya, salah satu pernyataan dari salah satu asisten gitu kan, pengacara yang luar biasa, mengatakan dalam sebuah live itu kok bahasanya tidak senonoh gitu kan. Tidak enak kalau kita dengar dari seorang asisten pengacara yang luar biasa. Jadi menarik semeton ya untuk kita dengar bersama. Jadi gimana video lengkapnya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Jadi kalau mau tanya tapi harus somasi karena kan saya somasi. Enggak, kalau lu nggak somasi karena lu kan nggak punya apa-apa. Ya kan somasi kan orang kaya doang. Masih. Jadi begini netizen ya, kan kami anggap bisa mengganti kerugian. Misalnya dia memiliki kekayaan di atas 2 miliar. Ada rumah mewahnya mau disita, mobilnya disita, itu yang kami somasi. Tapi kalau orang-orang miskin tidak punya apa-apa, nggak kami somasi. Karena percuma, diperas juga kalian kering. Udah diperas kalian kan daun kering. Daun kering itu diperas, nggak ada airnya. Si Nopi kan montok nih. Ada yang sarang, kami peras, ada itu airnya. Lumayan kan 1 M. Bagi-bagi kami nanti. Jadi si Nopi kan tebal nih, tebal dompetnya, yayasannya juga banyak uang. Kami peras, kalau orang miskin nggak kami somasi. Lihat aja ya. Jadi orang miskin nggak kami somasi, justru orang miskin itu kami tolong. Kalau diintimidasi orang kaya. Nah, jadi orang-orang miskin yang diintimidasi orang kaya akan kami tolong, kami bantu, ngebacotin, kami siap dibully. Tapi kalau orang kaya, kami somasi kalau dia ngebacot. Orang miskin nggak akan kami somasi, percaya lah. Kalau Tete Nopi kan kemarin datangi orang miskin tuh, datangi itu orang miskin ditekan-tekan. Itu Nopi, si Agus orang miskin ditekan, kalau kami enggak. Surya memiliki kekayaan ada sampai triliunan, itu yang kami sikat. Kejaksaan kami sikat, dia pro kami sikat, orang miskin enggak. Nah gitu ya, biar dipahami LQ itu tujuannya apa. Kami tujuannya membela orang miskin yang diintimidasi. Sinopi ini yang intimidasi, seharusnya orang kaya. Kami sikat Sinopinya. Nopi kan punya rumah mewah, kami sikat. Kami gugat, kami laporin, biar rumahnya itu disita pengadilan untuk ganti rugi. Yang diambil Sinopi itu yang 1 miliar dari rekening Agus gitu. Kalau orang miskin diperaskan dari lagi akhirnya. Kalian aja nggak punya uang, gimana mau disomasi? Gitu ya guys. Miskin nggak tahu diri, enak bang, enak ya kan, nggak miskin lah. Kalau miskin nggak mungkin kami bela si Agus. 84 bang. 295. Oh iya. Gitu ya. Jadi orang miskin nggak akan kami somasi. Walaupun kalian bully kami sini, nggak kami somasi karena apa? Ya, sia-sia lah. Mirip somasi udah berapa? Konsepnya bayar lawyer berapa? Sementara yang kami laporin orang miskin. Itu orang miskin itu kami rangkul, kami sumbangin apa uang. Kalau dia butuh berobat kami cover biaya perobatannya. Kan tiap 2 minggu nih kami bagi-bagi sembako di jalan. Budgetnya per cabang itu sedikit sih. Oh di sini punya Alphard, punya tabungan segini. Itu yang kami somasi. Karena kalau kita somasi kita lapor polisi ada uangnya. Kalau orang miskin disomasi nggak ada uangnya, kasihan, yang ada cuma air mata doang. Kita capek. Itu ya guys. Biar paham edukasi hukum tuh. Gitu ya. Jadi yang kami somasi itu hanya yang kami anggap memiliki uang. Ibaratnya Nopi kan punya Alphard nih, kan lumayan. Rumah mewahnya kan lumayan untuk gantinya 1 miliar yang dicurinya. Bahasanya ya, dicurinya. Itu ya guys. Promosi cuci udang. Gitu ya. Jadi kalian tenang, nggak tebal dompetnya, yayasannya juga banyak uang. Kami peras, kalau orang miskin nggak kami somasi. Sama sekali tidak mengagetkan. Sama sekali tidak mengagetkan. I'm not surprised. Ya, karena sudah terprediksi, sudah diketahui sejak awal. Ya, sejak awal sudah dapat dibaca arah, maksud, dan tujuannya seperti apa. Maka apabila saat ini ada yang keceplosan, entah disadari atau tidak disadari, lalu menyampaikan hal sedemikian rupa, sama sekali tidak mengagetkan. I'm not surprised at all. Yeah.
Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Tidak ada yang free of charge. Ya, selalu akan ada kepentingan, maksud, dan arah tujuan. Always be like that. Ya. Bukan bermaksud mengecilkan sejumlah nominal. 1,3 miliar, 1,5 miliar, atau bahkan 1.000 rupiah tetap memiliki arti. Namun, untuk selevel anak 9 bebek, rasanya angka 1,3 miliar atau bahkan 1,5 miliar harusnya uang receh. Ya, angka yang cukup remeh-temeh, bukan? Bukankah sebelumnya anak 9 bebek menawarkan sejumlah nominal untuk mengganti apabila para donatur tidak merasa happy atau bahkan keberatan bila digunakan oleh Samiun? Bahkan bukankah anak 9 bebek sempat menawarkan angka 3 miliar meskipun harus menjual kendaraan? Ya. Maka mengapa harus melakukan hal sedemikian rupa? Just prove it. Alright? Alright. Apakah jangan-jangan anak 9 bebek dan kolega serta jajarannya sudah terbiasa melakukan hal tersebut? Sepertinya. Karena rasanya bila kita melihat apa yang disampaikan oleh kroni-kroni dan kroco-kroconya, rasanya sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Peras memeras menjadi satu, itulah anak 9 bebek. Alright. Katanya orang kaya, katanya anak 9 bebek. Tapi kok koyo ngono? Kok jajaran dan koleganya kok koyo ngono? Kok iso? Piye to iki? Mumet ndasku. Jangan-jangan anak 9 bebek beserta kolega dan jajarannya membutuhkan donasi juga untuk biaya pengobatan dan biaya perawatan. Iya, mungkin kasnya sedang kosong. Masuk akal ya, semeton ya. Itu ya, memang kalau live gitu kan ya, ditonton sekian banyak orang, memang bahasa-bahasa seperti itu memang tidak layak untuk didengar begitu ya. Tidak layak untuk didengar. Karena ini kan ruang publik begitu, yang dimana publik menilai kita begitu. Dan yang lebih mencengangkan lagi semeton ya, ini Ko Alvin juga ini menyenggol-nyenggol Bang Hotman begitu kan. Ada apa ini ya? Kok disenggol-senggol ini? Kok saling menyenggol ini ya? Jadi menarik semeton ya, ini dia. Shit, lu bikin 911 yang gak punya duit lu kagak urus. Itu yang banyak terjadi. Dia kasih ke lawyer lain yang mau naik pamor. Dianya mau mana mau turun kalau kasus-kasus gak ada duitnya. Alah, cincin kagak jelas itu gue gak pernah lihat. Batunya bisa aja batu palsu ya. Dia bilang 5M, 10M, 100M. Itu menurut dia beli 100M. Ada gak yang mau beli 100M? Dijual 100 juta aja ke gue kagak mau beli. Masa sampai ada orang bawa si Agus meresmikan kantor begini? Aduh, kok pansosnya itu begitu amat sih? Udahlah, kualitas perkaramu otomatis membuat nama kamu meroket ke atas. Nggak usah lah perkara-perkara. Ntar lagi ada copet juga, ntar lu masukin lagi sebagai pengacaranya ya. Pergi sana ke Cililitan atau kemana, ke Rambutan, banyak copet di sana. Ya, ya, oke. Aku sidang dulu ya. Jangan iri lu terus, iri mulu. Memang gua perkara-perkara gini semua ya. Pernah dipenjara karena kasus KTP palsu, dan bahkan mengenai 9 naga itu katanya semua pengacaranya dari Bang Hotman. Gimana Bang tanggapan? Itu sudah pasti nggak benar. Kenapa? Kalau dia bilang mengenai KTP palsu, ya, yang bikin KTP palsu itu berdasarkan fakta persidangan sudah jelas. Yang bikin adalah si Melisa di situ ya. Dia yang bikin. Saya dibilang ikut serta mendapatkan uang dari hasil klaim. Yang namanya saya lawyer, saya belain orang, kita nggak pernah ngecek KTP-nya palsu apa enggak. Ya, saya ada 200 klien tiap bulan datang kasih kuasa. Emangnya satu persatu saya harus ke Disduk Capil masing-masing tanya ini KTP-nya asli atau palsu? Ya tidak. Di situ. Ya, terus kalau saya mendapatkan uang dari hasil klaim, dari hasil
kinerja saya mensomasi perusahaan asuransi di situ, ya kan? Aduh. Ya itu memang berdasarkan undang-undang diperbolehkan. Jadi ini Hotman orang yang nggak ngerti hukum, ya. Dia ini tergerak oleh, ya, dugaan saya adalah tergerak oleh keirian, kedengkian dia kepada kesuksesan. Bagaimana junior dia dalam 4 tahun ya bisa melewati dia dalam hal kepawaian, dalam hal ketenaran saya. Orang-orang lebih kenal Alvin Lim dibanding Hotman sekarang. Karena kalau abang lihat di Google ya, setiap hari itu ada berita Alvin Lim. Cuma satu Hotman aja, saya tiup juga terbang itu. Ya, jadi Hotman udahlah, nggak usah sok-sokan sok jago kamu ya. Kamu balik lagi aja jadi pengacara PKPU. Lu ngertinya kepailitan, nggak usah ikut-ikutan pidana. Malu lo nanti diketawain lo. Makanya saya bilang jangankan cuma satu Hotman, 1000 Hotman pun dia turunin nggak bakal menang. Kenapa? Hotman tuh nggak ngerti hukum pidana, mas. Dia tuh tiap kali ngurusinnya kepailitan, nggak ngerti hukum pidana. Dan saya heran sama Hotman ya, karena Hotman selalu bilang kasus receh. Tapi kok kasus receh dia mau jadi kuasa hukumnya Nopi katanya. Ya, dan juga kasus receh setiap kali ada perkembangan selalu ngoceh dia di situ, ya kan? Jadi yang mau pansos ini saya atau dia? Kabar terbaru kan dari Bang Hotman nih katanya. Bukan dia menuduh Mas Alvin nih udah kelewatan terkait menuduh Nopi. Bahkan soal menuduh yang menjual anak ODGJ menurut Hotman itu sudah kelewatan. Menurut Mas Alvin tangkapannya seperti apa? Ya saya lucu aja ya, berarti menunjukkan bahwa Hotman itu masih cetek. Jadi jelas-jelas kalau diputar bahasanya ya yang dicurinya katanya. Pertama saya ada kata apakah di situ. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Nopi. Karena memang di dalam pikiran saya terlintas apakah uang itu dari hasil jalan pintas. Makanya saya nanya. Kalau memang bukan ya jawab aja bukan. Itu satu. Kedua, video saya itu sudah jelas dari awal berupa opini saya sebagai kuasa hukum. Ya saya lucu aja ya, berarti menunjukkan bahwa Hotman itu masih cetek. Ya sorry ya, saya bukan ngejek dia masih cetek gimana ya, tapi dia ini orang Indonesia, tapi ternyata nggak ngerti bahasa Indonesia gitu loh ya. Jadi jelas-jelas kalau diputar ulang video saya itu, pertama saya ada kata apakah di situ. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Nopi. Saya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Wajar dong saya nanya. Daripada saya menuduh dia sesuatu yang buruk, mendingan saya nanya. Karena memang di dalam pikiran saya terlintas apakah uang itu dari hasil jalan pintas. Makanya saya nanya. Kalau memang bukan ya jawab aja bukan. Kabar terbaru, Al mengatakan mencurigai Novi itu normal. Al juga mengatakan untuk Hotman sekolah lagi. Kalau saya mencurigai atau menuduh Novi hal-hal yang menurut saya negatif, itu adalah normal. Itu merupakan bagian dari pembelaan dan bagian dari pendampingan saya terhadap klien saya. Dan di dalam pendampingan apapun itu tidak boleh dikriminalisasi. Situ. Itu udah sangat jelas kok. Ya makanya Pak Kapolri pun, Pak Listio Sigit, Pak Kabar Eskrim tahu. Makanya sampai sekarang nggak diproses itu bukan karena saya sakit. Bukan karena saya sakit, tapi karena sudah ada P19 dari kejaksaan ya yang menyatakan bahwa tidak memenuhi unsur dan dibilang saya menghina kejaksaan itu melanggar SARA ya. Sudah ada revisi dari Undang-Undang ITE. SARA itu kejaksaan atau institusi tidak termasuk dalam SARA. Institusi bukan SARA. Jadi Hotman Paris, sekolah lagi lah Anda, sekolah hukum. Malu lu ngomong-ngomong sembarangan kayak begitu yang nggak ngerti hukum ya. Oke Hotman, sekolah lagi Hotman ya. Bang, disebut pengacara asal ngomong. Jadi segitu aja video Semeton ya. Semoga videonya bisa memberikan kesimpulan lah untuk Anda semua ya menonton video ini. Seperti apa mereka begitu kan? Jadi segitu video Semeton. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.